Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wahyu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi pembelajaran. Nah, komunikasi itu pada umumnya adalah suatu proses penyampaian pesan dari sumber ke penerima pesan dengan maksud dan tujuan untuk mempengaruhi si penerima pesan. Komunikasi ini terjadi bertujuan untuk tersampaikannya pesan sesuai dengan maksud yang ingin disampaikan oleh si pemberi pesan atau si sumber pesan. Komunikasi ini memiliki dua model. Yang pertama itu adalah model Laswell. Nah, model ini hanya memuat komponen-komponen sistem komunikasi dan model ini pun bersifat linear. Artinya bahwa model ini hanya menggambarkan bagaimana sumber pesan menyampaikan pesannya. Nah, komponen-komponen yang terdapat dalam model ini yaitu siapa yang menyampaikan pesan, kemudian pesan apa yang ingin disampaikan, kemudian siapa yang akan menerima pesan, kemudian melalui media apa pesan itu disampaikan, kemudian yang terakhir itu hasil dari komunikasi. Model yang kedua itu adalah model Scrum, yaitu pada model ini komunikasi bukan hanya sekedar penyampaian pesan saja, tetapi bagaimana si penerima pesan mengolah dan menerjemahkan kembali pesan yang ia terima. Dalam komunikasi ini ada beberapa komponen, yaitu ada si penyampai pesan, sumber pesan, kemudian ada encoding, ada saluran dan media, ada si penerima pesan atau komunikan, dan ada penyandian ulang atau recording. Adapun fungsi-fungsi pada media komunikasi, yang pertama itu adalah fungsi pembelajaran. Maksudnya bahwa media di sini menempatkan diri sebagai alat alat untuk menjelaskan dan memaparkan materi pembelajaran. Kemudian yang kedua itu adalah fungsi menjual gagasan. Maksudnya bahwa media pembelajaran membantu komunikasi untuk menyampaikan gagasan-gagasan baru yang bersifat inovatif. Kemudian yang ketiga itu adalah fungsi pembelajaran. Nah, fungsi pembelajaran ini yaitu untuk membelajarkan siswa, bukan hanya sekedar menerima informasi yang disuguhkan, akan tetapi bagaimana media dapat merangsang siswa untuk beraktivitas agar mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian fungsi yang terakhir itu adalah fungsi administratif. Nah, pemanfaatan media sebagai sumber atau alat bantu lembaga pendidikan dalam menyampaikan informasi tentang kegiatan administrasi suatu akademik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi satu komunikasi yaitu tingkat perasaan pribadi, kemudian ada fungsi peranan, kemudian ada perjalanan interaksi sebelumnya, dan ada bagaimana metode interaksi yang terjalin. Dalam proses pembelajaran, komunikasi itu bisa terjadi secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, komunikasi yang secara langsung ini artinya bahwa terjadinya tatap muka antara guru dengan siswa atau dosen dengan mahasiswanya, dan media pembelajaran di sini berfungsi sebagai alat bantu seorang guru atau dosen dalam mengkomunikasikan pesan yang ingin disampaikan kepada siswanya agar proses pembelajaran atau proses komunikasi itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, dalam komunikasi langsung ini penerima pesan masih dapat memberikan umpan balik secara langsung pada si pengirim pesannya. Adapun komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung dalam proses pembelajaran artinya bahwa proses pembelajaran yang dilakukan itu tidak harus menuntut siswa untuk bertatap muka dengan guru atau tidak dituntut kedatangannya dalam kelas, melainkan guru bisa mendesain pesan yang ingin disampaikan tidak dilaksanakan secara langsung, akan tetapi pesan ini didesain melalui media tertentu. Dalam hal ini, media pembelajaran tidak lagi berfungsi sebagai alat yang dapat memudahkan siswa untuk belajar, akan tetapi
berfungsi sebagai sumber belajar. Adapun pengelolaan informasi dalam proses pembelajaran, di mana pengelolaan informasi ini adalah pengelolaan informasi oleh seseorang ketika orang tersebut menerima stimulus atau rangsangan dari luar. Nah, hal ini perlu dipahami oleh perancang media agar pesan yang berperan sebagai stimulus yang hendak disampaikan oleh sumber pesan dapat dipahami dan diinterpretasikan oleh penerima pesan. Dan hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu adanya sensasi, kemudian adanya persepsi, kemudian memori, dan berpikir. Adapun hubungan komunikasi interpersonal dengan pengembangan media pembelajaran. Nah, komunikasi interpersonal ini menjelaskan pada kita bagaimana sebenarnya stimulus ditangkap, diberi arti, dan diungkapkan kembali melalui memori manusia. Nah, hal ini memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap proses pengembangan media pembelajaran, karena sebab media pembelajaran diarahkan agar seseorang mampu menangkap pesan yang ingin disampaikan oleh seorang sumber pesan secara benar. Nah, sesuai dengan yang dimaksud sumber pesan, atau dengan kata lain, media pembelajaran ini berfungsi untuk memanifestasikan penangkapan informasi.